Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima. NIM saya 8565627914. Dosen yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan pada anak murid saya di jenjang kelas 4 SD, yang dimana anak yang saya ajari ini mengalami tingkat cacat IQ, yang dimana dia mengalami pertumbuhan yang sangat lambat dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Berbeda halnya dengan teman-teman sebayanya yang tumbuh dengan normal, tetapi dia sendiri itu berbeda dengan teman-temannya dalam aspek kognitif, kemampuan sosial, maupun dari aspek komunikasi atau dari aktivitas sehari-harinya. Dia sangat kurang sekali. Anak ini juga dia sudah pernah tinggal kelas 2 kali. Pertama itu dia di kelas 1 sudah tinggal 1 kali, dan di kelas 2 juga sudah tinggal 1 kali. Yang dimana di kemampuan kognitif itu dia mengalami kesulitan saat membaca dan juga berhitung. Tetapi dia bisa menulis apa yang ada di dalam atau bisa mencontoh kalimat-kalimat yang ada di papan tulis. Terus juga pada keterampilan sosial juga anak ini cenderung dia sering bermain sendiri, tidak diajak oleh teman-temannya. Tetapi dia kalau diajak bermain oleh anak di bawahnya, itu dia biasanya bisa bermain dengan anak umurnya di bawah dari dia. Setelah itu dengan komunikasi itu dia kosakata yang dia gunakan itu sangat terbatas, yang dimana dia tidak bisa menangkap perkataan yang kalimatnya sangat panjang. Dia hanya bisa menangkap kalimat yang misalnya kalau kita menyuruh dia mengambil sapu atau menyuruh dia menghapus papan tulis, dia langsung bisa mengerti. Kecuali kita menjelaskan sesuatu hal yang sangat panjang, itu dia sama sekali tidak bisa memahami apa yang kita maksud. Dan juga di aktivitas sehari-harinya dia juga membutuhkan bantuan, yang dimana kalau anak-anak seumur dia itu dia bisa sudah bisa melakukan kegiatan hal-hal yang dasar, yang dimana contohnya dia juga tidak bisa untuk mengelola uangnya sendiri. Contohnya ketika dia belanja di kantin, itu terkadang dia membelanjakan barang tetapi uangnya kurang atau uangnya berlebih, seperti itu. Nah, terus setelah itu langkah yang saya lakukan pada anak ini, saya menggunakan kalimat yang pendek dan jelas ketika berkomunikasi dengan dia. Tidak menggunakan kalimat-kalimat seperti yang sulit dicerna oleh anak-anak seumurnya. Saya menggunakan kalimat-kalimat yang bisa dipahami setidaknya oleh dirinya sendiri. Dan juga saya ketika saya mengajari anak murid tersebut, saya juga menggunakan alat peraga atau menyiapkan TV atau seperti itu untuk memudahkan dia dalam melakukan pembelajaran. Terus juga ini memfokuskan kepada kemandirian aktivitas seharian sekolah seperti tanggung jawab pribadi. Dan juga saya di sini memasangkan teman sebayanya, yang dimana teman sebayanya yang mau untuk mengajari dia bagaimana caranya belajar atau bagaimana pembahasan pembelajaran yang dilakukan pada saat pembelajaran tersebut. Saya harap dengan observasi yang saya lakukan ini ada perubahan pada anak-anak tersebut, dan walaupun tidak banyak perubahan, tapi setidaknya ada sedikit perubahan yang dapat dialami oleh anak tersebut. Saya akhiri hasil video observasi saya kali ini. Selebihnya ibu bisa melihat di dalam PPT yang saya sudah sediakan. Maaf, PPT PDF yang saya sudah sediakan. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.